Perkenalkan, nama saya Tamrin Nababan, mengajar di SDS Pelita Kasih Sagulung, Kota Batam, mahasiswa PPG YKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 2501060736. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, Mister. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada yang tidak hadir nggak? Coba lihat kiri kanannya dulu. Semua sudah hadir? Hari ini kita akan memulai pelajaran agama kita seperti biasa yang sudah kita lakukan. Nanti satu orang memimpin nyanyian, satu orang memimpin doa ya. Jadi yang memimpin doa nanti adalah manajer, yang memimpin nyanyian kita hari ini adalah Catherine. Oke, silakan maju ke depan. Rahmanan menyanyikan dari terbit matahari 1, 2, 3 ayat. Dari terbit Amin. Terima kasih buat Eben dan Fikis. Ya, coba buka pelajaran kita hari ini itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi bangun pagi di sini langsung merapikan tempat dulu? Ya. Yang kedua, siapa yang tadi pagi di sini ke sekolah ini diantar orang tuanya? Betul semuanya? Yang ketiga, siapa di sini yang setiap mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau PR itu selalu dibantu orang tuanya? Oh, sudah mandiri semua, bisa mengerjakan sendiri. Tak perlu bantuan orang tua. Oke. Nah, kenapa Mister berkata seperti itu? Ya, sesuai dengan materi kita hari ini adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Ya, laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Apa yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini? Ya, coba diperhatikan. Jadi di mata pelajaran apapun atau pelajaran apapun, dalam setiap proses pembelajaran harus punya tujuan. Kenapa kita harus punya tujuan dalam proses belajar? Karena sama ketika kita berkunjung ke suatu tempat tanpa ada tujuan, bisa kita nanti tersesat atau jalan-jalan terus, tak ada tujuannya. Jadi tujuan kita dalam mempelajari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Ada 3 yang harus kita tuntaskan dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya. Laki-laki dan perempuan sama istimewanya, ya. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama. Membahas ini, saya mau minta 2 orang ke depan, boleh ke 2 orang ke depan. Siapa namanya? Adrian, silakan maju sama berkumpul sini. Ya. Bisa kita melihat ada laki-laki dan perempuan, ada laki-laki dan perempuan. Tadi materi kita sama-sama istimewa. Tahu nggak bagaimana cara Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, bagaimana prosesnya Tuhan menciptakan laki-laki dan bagaimana prosesnya Tuhan menciptakan perempuan, ya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, coba dibuka Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya. Di situ kita melihat bagaimana Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ya. Sudah dapat? Oke, nanti saya akan jelaskan secara sederhana bahwa manusia pertama itu, ya, diciptakan oleh Tuhan dengan cara berkarya. Ada 2 cara penciptaan Tuhan. Yang pertama berfirman, yang kedua berkarya. Nah, hari keberapa manusia diciptakan? Hari tahu nggak? Coba ceritakan dari kau. Hari berapa? Coba. Hari ke-6. Bersama apa? Hari ke-6 itu Tuhan ciptakan. Apakah hanya manusia? Hewan di darat. Nah, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan 2 makhluk, hewan di darat dan manusia. Tetapi dalam proses penciptaan itu ada perbedaan antara hewan dan manusia. Kalau hewan dalam Kejadian 1 ayat 24, Allah tidak berkarya. Dia hanya berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan makhluk-makhluk, baik itu makhluk-makhluk yang melata dan binatang-binatang buas, hanya berfirman, maka itu terjadi. Tetapi dalam proses penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, Allah tidak hanya berfirman, tetapi berkarya. Tahu berkarya? Ada yang tahu nggak apa arti berkarya? Coba siapa yang tahu? Apa arti berkarya? Ada yang tahu?
Evelyn kita apa arti berkarya? Berkarya. Evelyn tahu apa arti berkarya? Berkarya itu artinya Allah menggunakan tangannya sendiri dalam menciptakan manusia. Silakan dulu, nanti akan saya putarkan video dulu, kita lihat bagaimana. Manusia dan ditemukan meskipun kepada manusia itu sama-sama diciptakan oleh Allah Taala, namun formasi ciptaan atau memang atau yang diciptakan tidak merupakan Allah menciptakan manusia menurut yang adalah sebagai kita puncak dari ciptaan fisiknya. Manusia yang diciptakan pertama Eva dan Hawa adalah diciptakan setara, namun dengan fungsi biologis yang berbeda dan mereka diciptakan dalam keterkaitan atau kalau insan dan cinta. Demikianlah kesamaan dan perbedaan bagi macam orang diciptakan antara manusia dan kita dibandingkan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Nah, kita dari di tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan dan perempuan itu sama-sama istimewa, ya kan? Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membedakan, ya? Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan lain? Kalau tadi kita memeriksa videonya, kita perhatikan tadi apa yang membedakan manusia dengan ciptaan lain. Coba tunjuk tangan dulu, ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurutmu, apa yang membedakan manusia dengan ciptaan lain? Manusia diciptakan dengan cara berkarya. Nah, itu adalah jawaban yang benar, ya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka itu yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Coba, Batio. Akal budi, apalagi? Selain akal budi, apalagi sifat-sifat Allah yang diberikan manusia? Kasih, apalagi? Ya, selain akal budi, selain kasih, ada juga kesucian. Itu adalah sifat-sifat Allah yang diberikan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Manusia artinya segambar dan serupa dengan Allah, artinya memiliki sifat-sifat Allah. Itu yang menjadi perempuan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa gambar, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, tadi kita sudah berbicara Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Coba, ini gambarnya apa? Pilot. Yang Tuhan itu sama derajatnya, sama martabatnya di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada bedanya. Jadi gak ada kata laki-laki kami itu lebih istimewa atau perempuan. Kami itu lebih istimewa. Ya. Coba sebutkan salah satu contoh menurutmu mengapa laki-laki itu istimewa. Ada yang bisa menjawab nggak? Coba betul. Kenapa kita laki-laki disebut sebagai ciptaan istimewa? Karena laki-laki itu lebih memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan perempuan. Selain itu, coba kamu tahu. Selain memiliki kekuatan besar, kenapa laki-laki itu disebut istimewa juga? Laki-laki lebih bertanggung jawab. Itu kalau versi laki-lakinya, sekarang perempuan. Ya, coba perempuan. Kalau kalian mengatakan diri kalian adalah istimewa, ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan, coba juga 100 teman. Apa yang membuat perempuan itu ciptaan istimewa di hadapan Tuhan? Punya rasa empati yang lebih dalam dibandingkan laki-laki. Selain itu apa? Coba kamu perempuan. Lebih punya kreativitas, lebih cepat mengerjakan pekerjaan. Betul enggak? Coba kita bandingkan. Siapa yang lebih cepat mengerjakan pekerjaan, laki-laki atau perempuan? Misalkan pekerjaan di rumah, siapa yang lebih cepat mengerjakan? Perempuan. Padahal sebenarnya pekerjaan di rumah itu bukan hanya pekerjaan, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama istimewa di hadapan Tuhan. Bukti yang pertama tadi adalah bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua apa buktinya? Bahwa kita diciptakan istimewa. Ya. Yang kedua, Tuhan memberikan tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Nah, manusia pertama laki-laki yang diciptakan siapa? Manusia laki-laki pertama diciptakan siapa? Perempuan siapa? Mereka ditempatkan di mana? Sama-sama ditempatkan di taman Eden. Yang membuat mereka istimewa, mereka diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu untuk berkuasa terhadap seluruh ciptaan Tuhan yang ada di taman Eden. Apa arti berkuasa? Ada yang tahu nggak apa arti berkuasa terhadap ciptaan Tuhan? Coba tunjuk tangan dulu yang tahu. Coba. Memiliki hak menggunakan segala ciptaan Tuhan. Ada yang lain? Selain memiliki hak menggunakannya, apalagi atau berkuasa? Coba. Ya,
Jadi tanggung jawab atau tugas itu adalah berkuasa, artinya menjaga, melestarikan, merawat, mengelola ciptaan Tuhan secara positif. Artinya kita diberi kuasa. Apakah kuasa itu hanya kepada laki-laki? Apakah kuasa itu hanya kepada perempuan? Tidak, tetapi kepada laki-laki dan perempuan diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu berkuasa. Itu bukti yang kedua. Nah, bukti yang ketiga apa? Apa bukti yang ketiga bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan mendapat berkat yang sama. Tadi sudah lihat kan contoh-contoh ini? Apakah hanya laki-laki yang menjadi pilot? Perempuan juga bisa menjadi pilot. Apakah hanya laki-laki yang menjadi guru kasar? Perempuan juga menjadi guru kasar. Apakah hanya perempuan yang bisa memasak? Laki-laki juga bisa memasak. Apakah hanya laki-laki yang bisa kerja di salon? Laki-laki juga bisa bekerja di salon. Artinya laki-laki dan perempuan mendapat berkat yang sama. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang menjadi pertanyaan? Atau kita speaking dulu ya, kita nyanyikan dulu sebuah lagu dulu. Coba, supaya semangat ya. Masih tahu lagunya ini kan? Masih tahu lagunya? Belajar Pancasila, 1, 2, 2, semangat, 2, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berangkat mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan menarik bisnis. Oke, terima kasih. Kita lanjut pelajaran kita. Yang ketiga buktinya, Allah memberi berkat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka tanpa terkecuali. Nah, dari sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa martabat dan derajat semua orang di hadapan Tuhan adalah sama, baik laki-laki dan perempuan. Apa itu martabat? Apa martabat? Grace, apa martabat? Nah, ya, martabat dan derajat. Martabat itu artinya hak seseorang untuk diakui dan dihormati dengan baik secara umum. Kalau derajat itu adalah kedudukan kita di hadapan Tuhan. Kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan berbeda atau sama? Kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan berbeda atau sama? Sama-sama, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa di hadapannya. Nah, demikian penjelasannya. Sekarang kita akan diskusi, ya, diskusi kelompok. Ini langsung 3 kelompok ya. Di 1 kelompok, di 2 kelompok. Nanti akan saya bagikan tugasnya, ya. 1. Ya. Oke. Nah, contoh kelompok 1 yang menjadi tugas kelompok 1 itu adalah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tertulis dalam kitab apa? Ya, tuliskan nas Alkitabnya ayat berapa sampai ayat berapa? Ya, coba buka buku halaman 5, ya, bagian atas. Ya, halaman 5 bagian atas untuk kelompok 1, ya. Nah, di situ di pertanyaannya adalah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tertulis dalam kitab apa, dan silakan lihat juga di halaman 5. Misalkan nomor 1, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, teks Alkitabnya apa? Misalnya Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26, ya. Silakan dikerjakan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, ya, menunjukkan bukti bahwa laki-laki dan perempuan sama istimewa. Bukti-buktinya, ya. Ini saya terus dulu ya. Silakan dikerjakan, ya. Oke. Ini kan tadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tertulis dalam kitab tulisan Kejadian 1 ayat 1-8. Lalu dikerjakan nomor 1, misalkan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tertulis di ayat berapa? Contoh ayat 26 kan? Tulislah ayat 26, nomor 1 ayat 26, ya. Oke, paham kan ini? Paham kan? Oke. Maksudnya kan ini pertanyaannya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya tertulis dalam kitab apa? Kejadian 1 ayat 26-8. Nah, pertanyaan nomor 1 ini kan, nah, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya itu di ayat berapa tertulis? Misalkan ayat 26, 1 ayat 26. Oke, paham kan? Oke, ini berapa ini apa? Ini bukti-buktinya. Nah, apa saja bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan? Berapa tadi buktinya? Ada 3 kan? Teruskan nomor 1 apa? Ya, menciptakan menurut gambar dan Oke, ada berapa?
Silakan dijawabnya. Nanti setelah siap nanti kelompoknya, kita akan presentasikan di depan jawabannya. Oke. Ya. Sudah? Video? Nih. Dua. Menurut gambar dan rupanya tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tulis pada Kejadian 1 ayat 26. Menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Tulis pada Kejadian 1 ayat 27. Allah memberkati laki-laki dan perempuan. Tulis pada Kejadian 1 ayat 7 sampai 28. Manusia diciptakan akan berkuasa atas seluruh bumi. Tulis pada Kejadian 1 ayat 28. Ya, berikan aplaus bagi kelompok. Sekarang kita dengarkan kelompok yang lain ya. Silakan Grace sama si Nathan. Kita dengarkan presentasi mereka dari hasil diskusi. Mari kita banding. Mari kita banding. Ya. Teman-teman, inilah hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai apa saja bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di hadapannya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yaitu sifat Allah seperti kasih, akal budi, dan kesucian. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan memberikan tanggung jawab yang sama, yaitu berkuasa atas ciptaan Allah yang bermaksud menjaga, melestarikan, dan mengelola ciptaan Allah secara positif. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia dengan memberikan berkat dan martabat yang sama. Ya. Berikan aplaus kepada kelompok ini. Demikianlah presentasi dari kelompok-kelompok sudah memprestasikan dengan memberikan jawaban yang sangat bagus. Nah, sekarang Mister akan memberikan tugas mandirinya, ya tugas mandiri silakan dikerjakan secara sendiri. Nanti akan Mister nilai ya. Oke, silakan dikerjakan secara sendiri, ya. Oke, ada 2 pertanyaan di situ, silakan dikerjakan, ya. Kalau sudah siap, bawa ke depan. Pertama tadi apa arti berpuasa? Berpuasa tadi sudah dijelaskan di kelompok 2. Siapa yang sudah siap? Silakan. Cepat. Boleh?
Ya, terima kasih semuanya sudah mengerjakannya, baik tugas kelompok maupun tugas mandirinya dan tugas mandirinya. Terima kasih sudah mendapatkan nilai yang cukup bagus ya. Nah, demikian untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita akan refleksi dulu ya. Coba diperhatikan ke depan. Sebagai ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai makhluk yang sama istimewa. Ini harus ya. Maka kemarin saya bilang perlakukan manusia sesuai kodratnya, ya. Makhluk yang sama istimewa dalam pandangan Allah, tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, sama-sama istimewa, ya. Aku akan melakukan tugas dan pekerjaan yang baik yang diberikan Allah sebagai wujud rasa terima kasih atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan diriku istimewa. Dan itu nanti kita sudah buktikan tadi dalam membuat dua syukur, ya. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan istimewa dibandingkan ciptaan lainnya. Ciptaan lainnya artinya binatang dan tumbuh-tumbuh. Nah, sebagai kesimpulan kita akan lihat kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Apa yang dapat kita simpulkan? Allah menciptakan manusia dengan kuasanya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ya, pertama diciptakan menurut gambar Allah. Artinya tadi menurut gambar Allah artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah. Coba sebutkan contohnya tadi apa sifat-sifat Allah yang memiliki manusia? Kasih dan mencegah. Yang kedua, Allah memberikan berkat yang sama dan tanggung jawab yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Ya, tanggung jawabnya tadi apa? Berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Apa tadi kata berkuasa? Menjaga, merawat, melindungi, melestarikan, mengelola alam ciptaan Tuhan secara positif, ya. Baru perempuan dan laki-laki sama mulia dan sama kedudukannya di hadapan Allah. Martabat dan derajat kita sama di hadapan Allah, ya. Karena itu kalian patut bersyukur diciptakan Allah sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, demikian materi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa. Ya, saya minta satu orang suami berdoa. Sekian, terima kasih. See you next week.